Oke, selamat pagi Abu. Welcome back ya teman-teman semuanya dengan Abu Marlo dan saya ya di acara Rest Area 89 ya. Ya, Ini acara kita semuanya di mana kita 1 jam saja ataupun lebih kita hening sejenak atau mendengarkan sesuatu yang dari kisah-kisah orang ya, kisah-kisah teman kita. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Silakan A. oke. Seperti biasa teman-teman, selamat pagi, semangat ya di weekend ini, weekend tempat kita eh, tempat apa ya? Biasanya weekend itu kan saat-saat kita berkumpul sama orang-orang yang kita sayang, sama keluarga gitu ya, Iya. karena hari libur gitu dan sejenak seperti biasa kita meluangkan waktu untuk melepas beban, melepas pikiran, melepas khawatir, stres, depresi dan seterusnya di rest area, tempat kita belajar bareng, tempat kita sumbang sih vibes yang positif gitu ya. Dan setiap pagi kita mudah-mudahan ada sesuatu yang terbuka dengan pemikiran kita, kesadaran kita, dan kita selalu hadir di rest area. Saya sama Kang Anjrit untuk menemani kita semua untuk bertumbuh bersama. Ah, gitu Kang bahasanya, bertumbuh bersama. Ya, teman-teman. Bertumbuh bersama ya. Jadi Ya, kalau sekali lagi ini bukan room judgment ya. Jadi siapapun yang naik ke atas bercerita, jadikanlah cerita tersebut jadi pelajaran untuk kita juga gitu ah ya. betul, Gitu. betul. Oke, saya mau memulai gini Kang. Boleh. Saya baru dapat buku bagus banget Kang. Oh, Jadi apa tuh? sekarang saya lagi baca sekitar 4 buku barengan gitu ya. Dan si 4 buku ini salah satunya ini keren lah ya. Jadi judulnya gini Kang. From Dream to Habits Kang. Dari mimpi dirubah menjadi kebiasaan gitu. Gitu. Jadi banyak orang yang punya mimpi tapi tidak merubah mimpinya menjadi kebiasaan, makanya mimpinya nggak tercapai gitu Kang. Dan yang lebih bahayanya adalah nggak punya mimpi Kang. Mimpi. Ah, apalagi banyak yang kayak gini kalau udahlah nggak perlu. Ah, Ada yang kayak gitu. Jadi menjatuhkan diri sendiri ya udah gitu. Padahal mimpi itu harus punya ya. Itu untuk iya. harus Karena punya. Karena kan dulu founding father kita, Presiden Soekarno tuh bilang bahwa milikilah mimpi setinggi langit, Wah, milikilah cita-cita setinggi langit, kalaupun nanti kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Tetap aja, ini keren sekali benar-benar. sejatuh-jatuhnya kita tetap ada di bintang. Artinya apa? Punya vision, punya mimpi tuh, aduh Kang, itu penting banget Kang. Oh, penting banget serius Dan sebagian banyak mungkin ya kalau saya bilang sebagian banyak orang itu bahkan untuk bermimpi aja takut gitu Wah, Kang. bener takut dia ngerasa gak akan mungkin gitu kan udah menjatuhkan diri sendiri Betul, betul. padahal gas aja saya waktu umur 20 tahun ya Ah, saya udah pengen bikin one stop living service ya oke. saya tuh pengen mengalahkan mall-mall dulu tuh. Ah, Jadi pengen bikin satu tempat di mana si orang-orang yang dari kampung tuh nggak jauh ke mall gitu, tapi sama saya dipegat lah istilahnya di pertengahan. Itu saya di umur 20 udah punya pengen mimpi itu, nggak tahu aneh ya. oke. Tapi tahu sih pemikiran Kang Andres living apa stop service-nya satu ada pijit, ada karaoke gitu ya, Iya, gitu ya kira-kira ya. itu iya. Iya, kelihatan lah. Nah, Kang di umur 20 bisa punya mimpi gitu gimana Kang? Nggak Kenapa? tahu jadi di umur 20 tuh saya tuh pengen gimana caranya punya bisnis yang semua orang tuh ke saya gitu Hmm. Makanya saya sebut one stop living service, mau ngapain ada di saya gitu. Hmm. Nah, saya pengen bikin gedungnya tuh jangan terlalu gede. Kalau gede kan itu hitungannya mall, jadi hitungannya kecil. Terus di tempatnya juga harus di mana? Jadi gini nih ya, ini mall ini kan jauh ke perkampungan ya. Mm-mm. Jadi orang-orang yang di kampung tuh butuh 2 jam atau 1 jam untuk menuju ke mall. Nah, saya di pertengahan jalan mereka akan saya simpan gitu. Orang-orang tuh nggak ngapain harus ke mall jauh-jauh, udah ke sini aja, di sini juga ada semuanya. Nah gitulah secara simpelnya gitu. Mimpi saya tuh pengen punya itu dulu tuh nggak tahu Iya. ngaco ya. Nggak aja sih Kang. Maksudnya kan itu berarti Akang berani berpikir bebas gitu Kang. Betul saya Iya. sampai bikin soan bikin ini bikin apa namanya tuh RAB. Wah, gedung ini sekian dulu wah jadi segini ya. Udah gitu sama saya punya kenalan ya pengusaha, sama saya dikasih, kata dia apa coba, Nah, belajar dulu deh.
Biar dulu deh katanya. Dulu serius sama saya kasih ke orang gede gitu, nggak tahu sok-sokan saya tuh saya kasih Iya. ke orang gede gitu. Iya, nah maksudnya juga teman-teman di sini gimana ya Kang ya? Kalau kita mengkerdilkan diri kita dengan apa yang kita dapat program selama ini terus gitu. Karena kan ya maaf ya, kebanyakan program kita tuh adalah program pengkerdilan diri sebenarnya Kang. Bener. Apalagi maaf banget ya. Kita lahir dari orang tua yang dalam tanda petik orang tuanya tuh yang suka gini Kang. Alah udahlah kamu mah cuman apa sih? Ah udahlah ini aja udahlah. Itu kan mau nggak mau jadi program ya Kang ya. Program Dan program ini program menghancurkan kekuatan Tuhan kalau buat saya mah itu tuh. benar dan si anak ini akan menjadi udahlah saya mah karena udah diprogram sama ayah saya gitu ya udah gini aja deh gitu loh Kang. Benar. Gitu dan mau ini mah saya sedih saya mungkin pernah cerita ya saya pernah keliling ke anak-anak SD di pedalaman Kang. Saya tanya Kang, adik-adik cita-citanya apa? Begitu saya tanya cita-citanya diem sih Kang. Diem Kang. Benar. Dia tuh nggak ada vision gitu, nggak ada Benar. apa ya cita-citanya pengen apa ya gitu loh Kang. Betul. Gitu sih intinya. Nah jadi kenapa sih nanti ini kalau selesai udah beres gitu ya nanti saya juga pengen sambungin gitu karena ya balik lagi sih kalau kita nggak pernah punya mimpi ya kita nggak akan pernah lepas dari kekerdilan diri dan kita levelnya akan di situ-situ terus gitu Kang. Itu sih Kang. Benar itu benar banget mantap ya teman-teman tentang mimpi itu. Wah, benar loh. Gitu Kang. Jadi ya udah. Nggak punya mimpi ya kalian hari itu juga sedang mati kalau menurut saya sih Benar. Kalau nggak punya mimpi ya kalian sedang mati. Tapi sekarang tuh gini, ada orang yang mengutarakan dirinya dengan ekspresi disebut sombong. Padahal itu lah yang memang lagi bersemangat gitu. Benar. Udahlah jangan ketinggian gitu kan. Benar. Kang saya baru tadi malam saya bikin VT gini Kang, dapat insight gini. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu itu jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu gitu. Betul banget. Jadi kadang orang lain mikirin atau ngomongin kita tuh kepikiran terus gitu. Benar. Tapi kita lupa bahwa yang paling penting tuh bukan apa omongan orang lain, tetapi bagaimana penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri gitu. Benar. Yang jangan sampai kita menilai diri kita pinjam dari opini orang gitu Kang. Benar. Tuh keren. Orang ngomong gini pinjam opini, oh iya aku tuh gini ya ternyata, oh aku tuh gini ya ternyata, gitu loh Kang. Bener, aku tuh harus begini, aku tuh harus begitu. Yang belum tentu itu harus itu tuh bener buat kita kan belum tentu. Benar Kang, benar. Nah jadi ya balik lagi gitu, kekerdilan itu banyak orang yang komplain ternyata ya memang karena dia mengkerdilkan dirinya sendiri terus gitu Kang. Bener. Gitu. Nah balik lagi ke situlah Kang, ujung-ujungnya. Itu Kang opening kita, mangga seperti Keren biasa. banget, ya. Makin kesini itu makin banyak merasakan anak-anak ini psikosomatis ya. Fix. Lalu saya belajar memperbaiki energi, kesadaran gitu kan. Terus ini mau tanya Kang, Kang Abu kan bilangnya gini, jangan terlalu bersemangat untuk memberi nasihat. Nah itu yang pertama. Kalau misalnya alhamdulillah nih menerapin ilmu dari Kohen juga karena saya memperbaiki energi saya. Anak-anak di rumah yang mulai ABG itu beberapa kali curhat gitu loh Kang. Tapi namanya emak ini ya cenderung langsung kayak harusnya gini gitu. Nah trigger itu gimana? Misalkan maksudnya kalau ada anak curhat nih baik pasien saya maupun anak di rumah, apa yang harus saya kontrol sehingga nggak terlalu bersemangat memberi nasihat gitu loh. Takutnya mereka malah nggak jadi curhat lagi, nggak mau curhat lagi gitu loh. Iya benar. Jadi gini Mbak. Itu yang pertama. Sebentar, boleh tambah lagi Iya, ceritain. boleh. Nah, saya kan ini ya awal-awal dulu itu setiap hari waktu bulan puasa tuh setiap hari Kang Abu, Kang Anjrit ketawa-ketawa gitu. Terus saya bilang kan, ini loh Abu Marlo ini loh sama suami gitu. Yang dulu Sulap. ini apa dulu show-nya Kang Abu? Sulap yang dulu The Buster gitu. Terus udah 2 kali nih Kang kayak gini dengan orang yang berbeda. Ya biasa tuh artis kalau udah nggak laku lagi kan jadi dai itu.
Terus teman kantor gitu lagi. Saya bilang, oh ini harus nganu sekarang ini ya kita itu harus sudah melampaui agama-agama itu sudah kita terima semuanya gitu-gitu. Kamu belajar gitu dari mana memangnya Bu gitu? Dari itu, tahu nggak Abu Marlo itu yang dulu The Master? Biasa itu artis kalau nggak lagu jadi dai gitu. Nah, ada komentar nggak tentang ini Kang? Mohon komentari. Karena saya udah nggak rela gitu loh Kang Abu digituin, nggak rela bener. Kalian nih nggak tahu aja, kalian nggak tahu nih, belum belajar dari dia nih gitu. Iya. Iya nah. Ya Oke. itu aja Kang, dua Oke, itu thank you, aja. thank you. Nanti kita bahas yang kedua ya. Itu memang banyak sih yang Ya, kayak gitu, tapi ya udah aja ya. Itu kan persepsi publik lah ya. Jadi saya menerima apapun yang disampaikan karena itulah konsekuensi ketika jadi public figure kan seperti itu gitu ya. Oke, ya, saya mau bahas dulu yang nomor satu, Mbak. Nanti Mbak pembahasan nomor dua tuh seru sih. Jadi gini. Ketika kita ada orang yang ngobrol ke kita, hal yang paling penting adalah kan kita tahu ya ada bahasa empati gitu loh. Ketika kita bicara dalam konteks empati, empati adalah bagaimana aku memposisikan diriku jadi dia. Bukan aku memposisikan diriku jadi aku gitu. Karena kalau misalnya aku memposisikan aku jadi aku akan selalu pengen ngasih tahu bahwa menurut aku sebenarnya seharusnya seyogyanya, nah itu jadi hak ngasih wejangan gitu kira-kira. Nah jadi saya rasa nomor satu Mbak Ani, kata kuncinya adalah, ini kalau pakai bahasa kerennya gini, listen to understand gitu. Dengarkan untuk mengerti, bukan dengarkan untuk membalas gitu. Kan ada listen to understand dan ada listen to reply. Nah, kebanyakan orang tuh mau denger karena mau ngebales gitu. Bukan mau ngerti dulu gitu. Karena once kita tidak mengerti apa yang disampaikan sama lawan bicara kita akan mengedepankan ego kita untuk ngebuat dia sesuai dengan apa yang kita mau dan kita suka dengan standarnya kita. Gitulah kira-kira Mbak Ani. Nah, jadi saya rasa yang terpenting itu adalah tetap selalu belajar menjadi pendengar yang baik gitu. Dengerin aja dulu. Dengerin aja dulu. Karena maaf ya, lebih dari 50-60% kalau kita menjadi pendengar yang baik, orang itu sebenarnya ngobrol sama kita tuh nggak perlu solusi gitu. Mungkin dia hanya perlu pendengar yang tulus untuk dia bisa cerita gitu. Mungkin pasangannya nggak gitu, anaknya nggak gitu, temannya nggak gitu. Tapi ada seseorang yang kalau diajak ngobrol, kok orang ini nggak komen ya? Kok orang ini nggak ngejudge ya? Dan itu yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang lagi dalam tanda petik mungkin stres, depresi, anxiety. Dengarkan aku tanpa penilaian karena tanpa penilaianmu membuat aku jadi lebih baik gitulah kira-kira. Nah jadi Mbak, kalau dalam perspektif subjektif saya gitu ya, bahwa orang yang ngobrol tuh saya dengerin aja dulu gitu. Oh oke. Dan ini sih pengalaman ya, jangan pernah ngasih wejangan atau ngasih ceramah sama orang yang gak nanya gitu. Tiba-tiba kamu harus, udah deh. Percuma, kenapa? Kalau seseorang belum bertanya, pintunya masih ketutup gitu. Tapi ketika dia udah nanya, udah mengemukakan, dia udah mulai ngebuka tuh pintunya 50%. Maka rugi banget abis waktu kita ngasih wejangan sama orang yang nggak nanya karena kenapa? Mereka nggak butuh gitu. Jadi maaf ya, ada perspektif gini lah. Emas itu buat babi nggak bermanfaat gitu. Kenapa? Babi nggak ngerti betapa emas itu memiliki nilai. Emas akan bermanfaat bagi orang yang mengetahui nilainya gitu kira-kira. Itu nomor satu, Mbak. Nah, yang kedua, ya saya juga banyak sih pertanyaan gitu ya. Dan saya menyadari bahwa hidup ini dinamis gitu. Hidup ini dinamis dengan concern bahwa dengan semua karir gitu misalnya, dengan semua kehidupan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, wah ini nggak laku jadi pesulap, sekarang jadi dai gitu. Pertama, saya nggak pernah mengklaim saya sebagai dai juga. Yang kedua, saya nggak pernah ngeklaim menjadi seorang penceramah juga. Bahkan saya selalu ulang-ulang di acara saya bahwa kita ini belajar diskusi dan yang paling penting adalah jangan percaya omongan saya buat apa gitu. Karena saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, tidak berusaha untuk ngikutin semua orang ngikutin saya, tapi saya punya pembelajaran yang saya rasa kalau kita diskusikan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita pelajari bareng gitu. Nah jadi kalau tadi ada kata-kata bahwa dia kan mantan pesulap yang sekarang jadi A, jadi B, jadi C, itu kan perspektif orang lain gitu ya kira-kira.
Dan itu sah-sah aja dan wajar-wajar aja ketika pertama saya pinjam kata-kata Kang Anjrit. Nggak kenal juga sih, itu nomor satu gitu ya. Dan yang menarik, udah nggak kenal, ngeklaim, ngasih judgement, dan judgement itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan persangkaan gitu. Yang lucu adalah gini, kamu tuh jangan dengerin omongan si Abu ya gini. Ada yang nanya lagi, udah pernah denger belum? Belum sih, katanya gitu. Nah, katanya, ya itu mungkin udah menjadi salah satu culture habits dari masyarakat bahwa, ya maaf ya, buat saya rugi banget percaya sama omongan orang, bahkan orang itu juga nggak pernah ketemu sama orang yang dia omongin, dan dia nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal sama siapapun dan apapun yang dia ceritain gitu. Nah jadi buat saya sih Mbak Ani, orang mau ngeklaim saya sesat lah, orang mau mengklaim saya mantan pesulap yang nggak laku lah, orang mau apa, buat saya sih ya nggak ngaruh apa-apa gitu. Karena itu penilaian luar terhadap saya yang buat saya itu sesuatu hal yang wajar-wajar aja karena kenapa? Karena emang nggak kenal gitu, intinya kurang lebih gitu. Gitu Mbak Ani. Oke, baik Kang, terima kasih ya. Biar mereka semoga ikut dengar gitu ya Kang ya. Jujur ke dalam hati saya kan ya enggak rela gitu. Nggak perlu aku. Mereka udah tahu. Enggak Mbak Ani, maaf ya. Sayanya aja nggak apa-apa, Mbak Ani juga biasa-biasa aja. Mbak maaf ya, saya sekaligus mau cerita nih. Sorry nih ya, teman-teman. Karena kan kita lagi Iya. belajar bareng dan saya selalu menuduhkan diri saya itu sebagai murid. Ya. Ada yang disebut parasocial disorder. Ini perlu untuk tahu nih. Parasosial. Parasocial disorder. Nanti teman-teman Parasosial. nanti kalau mau lebih detail googling. Parasocial disorder ini terjadi ketika seseorang mengidolakan seseorang dan ketika seseorang mengidolakan seseorang dan orang yang diidolakan dijelekin, orang yang mengidolakan ini jadi stres gitu. Nah, itu ada masalah berarti. Makanya saya selalu bilang bahwa saya tuh nggak penting gitu ya. Dan artinya apa? Don't look up, don't look down. Artinya apa? Nggak usah idle, nggak usah juga ngerendahin sama siapapun gitu. Karena begitu, misal nih ya, misal saya mengidolakan Bob Marley gitu misalnya. Terus Bob Marley dijelekin sama orang, kok saya jadi kesel ya? Nah berarti ada sesuatu nih, itu yang disebut parasocial disorder gitu. Artinya apa? Ketika kita mengidolakan seseorang dan orang itu dijelekin dan akunya bermasalah jadi ikut marah, berarti ada sesuatu yang lagi nggak sehat di sini gitu Mbak. Nah, jadi buat saya, kita belajar santai aja, relax aja, dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama murid, dan kita sama-sama bertumbuh bersama. Jadi sayanya aja kalau misalnya ngomongin sayanya aja gitu, misalnya dijelekin santai, ya Mbak Ani, kalau ada orang, si Abu tuh gini, gampang sih, emang gitu aja Mbak. Dan dia kan karena nggak Oke. tahu aja gitu Mbak, santai Oke. aja gitu. Oke, baik. Gitu Mbak. Iya, sudah sering dengar juga sih, sudah sering nyimak Kang Abu bilang gitu, jangan terlalu mengidolakan karena nanti kecewa gitu ya. Pasti, Baik, siap Kang, siap Kang. pasti. Dan supaya kita nggak jadi orang-orang yang parasocial disorder tadi gitu. Jadi ya udah Parasocial aja. disorder. Dan Iya. kan kata kuncinya adalah kita mah belajar. Kalau yang baik ambil, yang enggak nggak usah. Yang nyaman dengerin, yang nggak usah. Kan simpel ya Mbak, betul nggak? Iya. Gitu. Jadi buat Iya, saya siap. kita bikin simpel aja karena maaf ya, semua apapun konteks itu berdasarkan nomor satu nyaman dulu gitu. Sekarang mau ilmunya sebagus apapun, sekeren apapun gak nyaman, dia akan mengatakan bahwa ini nggak cocok buat saya. Dan that's okay. Karena tidak semuanya harus nyaman untuk semuanya gitu loh Mbak. Dan Iya. akan capek kalau kita membuat orang lain mengerti kita terus, cocok sama kita terus, maunya kita semuanya bisa diterima, dan itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Makanya buat saya haters tuh penting. Karena tanpa haters kita nggak akan bertumbuh gitu loh Mbak. Baik, siap. Gitu. Dan jangan-jangan Oke, haters tuh oke, justru Kang. malah jauh lebih kepo daripada yang nggak haters gitu. Jelas-jelas Lebih haters kepo. tapi nonton terus ya. Lebih Jelas-jelas pintar nggak suka, tuh. komen terus gitu. Itu kan lucu ya gitu. Haters sama dengan followers gitu ya Kang ya. Jadi buat saya haters tuh marketing yang baik gitu. Karena kan dia akan cerita tuh dia tuh gitu kan. Dan ketika dia cerita kan dia lagi memarketingkan juga sebenarnya kan gitu. Betul. Gitu Mbak. Jadi I see. mau dia benci kek, mau dia apa, buat saya sih ya itu kan urusannya masing-masing. Karena kenapa? Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima gitu. Kan penerimaan tergantung wadahnya ya, betul nggak? Iya. Jadi kalau wadahnya Betul, Kang. sempit ya mungkin ya dianya aja sempit gitu dan ya udah aja sih gitu. Itu sih Mbak. Dan itu urusannya dia gitu ya. Urusannya dia gitu.
Mm-mm. Gitu. Baik, Oke jadi ya, dari Kak yang Ning pertama ya. tadi yang saya tanya, sebentar mau saya simpulkan. Jadi yang pertama tadi mendengarkan saja, listen to understand gitu ya Kang ya, listen to Nice. understand, listen to Bukan listen to understand. reply, tapi listen to Terus understand itu penting. bukan listen to Listen reply with gitu loh. love. Listen, Ah, listen Kang Anjrit, ah, listen, Ya. not listen ya, Ya, listen. listen. Baik. Terus dengarkan aku tanpa penilaian. Jadi kita tidak boleh menilai apa-apa gitu ya. Ini sebenarnya kemarin tuh mau tanya sama Kohen tapi nggak nemu-nemu live-nya Kohen ini gimana dengan menerapkan dengan Darren gitu loh. ya. Ketemunya Kang Abu sama aja. Semoga Kohen nih jadi di sini ya. Kohen, assalamualaikum Kohen. Ada tadi komennya untuk saya ngaku dukun gitu. Iya, dukun fix. Kohen adalah dukun. Itu komunikasi Cohen sama Baik, Darren tuh bagus banget loh. Bagaimana Cohen mau dengerin iya, anaknya, itu keren tuh. Nanti Cohen mungkin bisa cerita lebih makanya. detail tuh. Iya kan dari kapan itu aku juga belajar dari Kohen gitu ya tentang anak gitu ya tentang anak kita sendiri gitu terus ya apa selesaikan diri sendiri dulu lalu nanti jangan apa malu minta maaf sering-sering minta maaf itu saya lakukan gitu terus ya kepengen tanya itu tadi dan alhamdulillahnya anak saya yang pertama mau terbuka langsung curhat gitu loh Kang tapi awalnya saya tanya kamu mau ibu dengerin aja atau mau ibu kasih nasihat gitu terus dia bilang ya kasih advice enggak apa-apa gitu Kang gimana kalau gitu. Ya udah, pokoknya ibu akan paham, Mbak Ani akan paham ketika aku mau mendengarkan, bahkan nggak perlu ada penilaian dulu, biarkan dia cerita gitu. Karena jangan-jangan penilaian kita nggak cocok sama relevansi apa yang dia paham gitu. Betul. Gitu sih. Anda mau apa ngasih apa nasihat kayak mursyid aja. Padahal masih sesat ya Kang ya. Iya, udahlah. Sesat juga ini maknya ini tobat dulu. Sip ya Mbak Ani ya, semangat dilatih. Iya thank you. Nice, thank you. Thank Terima you, kasih. Kang. Ya dadah. Assalamualaikum. Mursyid aja nggak pernah ngasih nasihat ya. Iya. Nasihat kamu tuh harus waduh. Aduh. Tapi intinya kalau nggak kenal ya udah aja sih. Itu kan Iya, pelajaran terpenting sih. Ya. Lihat saya teman-teman adem ayem saya, makanya yang diurus cuma uang ya. Karena yang diurus cuma uang, bukan omongan orang ya. Adem ayem saya melihat. Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum Kang Abu, Kang Anjrit. Dibuka dulu Salam. kameranya, ini belum ada yang dibuka kamera ya. Iya, tadi udah satu sih. Iya tadi udah satu. Atau Kang Asok jadi grogi kalau misalkan dibuka mah ini mah serius, soalnya aku mau nanyanya serius. Gak Ya, biarin atau biar seru. Buat thumbnail di ini di YouTube saya. Sok atuh Ya. kumaha Udah. buka Nah ini klik punya ibu, klik. mana itu mah tangan kumaha. Ya ini kan ibu di sini nih. Misalkan ini kan Abu, ini saya, nah ibu di sini. Nah, ini klik punya ibu, nanti ada gambar kamera yang di scratch gitu. Klik gambar kameranya, lalu simpan. Kalau atuh orang pakai filternya. Oke. Halo. Iya, Kok anger tidak itu meresponnya filter juga ya Allah kumaha tidak membantu. Stop. Mundur kalau gitu munduran. Ya Kang Andri Halo ya siapa Allah. di mana ini? Hah? Dengan siapa di mana? Yang kemarin naik cuman pertanyaannya keburu grogi jadi nggak tersampaikan gitu turun lagi aja. Oh gitu. Yang dari Garut. Mbak Yunik itu ya Yuni ini tuh. Heeh. Yuni Sugiyo ya. Iya. Oke. ayo Teh, gimana Teh? Gini Kang Abu mau nanya sekarang kan aku tuh ibu dari 3 anak. Alhamdulillah yang pertama itu udah masuk ke 17 tahun. Yang 2 anak semuanya cowok nih. Karena saya ingin salah nggak sih kalau misalkan saya itu karena takutnya nggak bisa ngedidik jadi saya sekolahin ke boarding school ke pondok ya gitu.
Nah, yang pertama itu anak saya itu memang dia yang mau Emang itu. gandeng gitu kan? Masa gandeng apa itu? Oh itu si Bibi apa namanya? Itu pindah wenya bentar. Bibi tong gandeng cina. Iya jadi gini Kang Abu, yang pertama itu anak pertama itu udah masuk pondok. Nah yang kedua juga kalau yang pertama itu atas kemauan sendiri ya. Dulu dia pernah bilang mah karena mama papanya itu pisah gitu. Nah dulu itu pas mau masuk itu papahnya nggak ngizinin gitu, nggak ngizinin si anak masuk pondok. Terus? Jadi si anak itu kayak yang merasa terluka gitu, gitu ya. Jadi dia tuh, saya tuh pengen gini bahwa sama papanya itu walaupun dia nggak membiayai atau apapun gitu, saya nggak pengen anak itu apa namanya tukang jadi durhaka gitu sama Durhaka gimana papanya. maksudnya? Ya kan dia kan masuk pondok itu nggak diizinin, nggak Ya. diizinin sama papanya. Nah, karena nggak diizinin, jadi dia tuh kayak kalau bahasa Sundanya mah neteli gitulah, neteli. Jadi dia tuh kayak yang benci sama papanya gitu. Kalau tiap Itu mau udah video pisah call, nih sekarang ceritanya. udah pisah, udah lama pisahnya, udah. Tapi sama bapaknya masih komunikasi si anaknya. Karena saya yang sambungin. Oke. Terus? Gitu. Nah, si anak yang kedua itu dia mah nggak terlalu pengen sih pesantren, cuman karena saya pengen tadinya takut pilih kasih gitu ya, jadi saya masukin semuanya gitu. Yang ketiga mah masih kecil sih, masih kelas 2 SD gitu. Gitu, Kang. Yang mau saya tanyakan itu sebaiknya saya itu nasihatnya kayak gimana gitu ke anaknya gitu. Ya gini teh. Udah dibilang jangan menasehati. Tutupan bisi. Nya karena dia dibahas. Nah ini ciri-ciri tidak mendengar nih berarti ya Pak Andrit ya. Nah, Iya, jadi gini nanti terlalu fokus pengen naik gitu. Jadi sebenarnya mah Iya, begini. mendengarkan. Cepet gantian. Jadi kan padahal sama tuh kan masalahnya. gini teh. Ini penting banget ya. Soalnya tadi ada kata-kata yang menarik sebelum apapun. Saya takut nggak bisa ngedidik, maka saya pengen anak saya ke boarding school. Itu ada kata takut dulu di situ teh. Iya. Nah berarti sekarang problemnya bukan di anak, bukan boarding school, bukan. Problemnya adalah teteh punya ketakutan gitu. Itu dulu tuh. Akhirnya jadi ngerembet, takut anak durhaka lah apa. Ya maaf ya, anak bisa durhaka tapi orang tua juga punya potensi durhaka loh. Benar. Oh iya. Iya, karena maaf ya, belum tentu orang tua ini ngerti maunya anak pun sebaliknya gitu. Makanya pernah kita bahas bahwa ya balik lagi orang tua sama anak itu hubungannya adalah teman bertumbuh gitu. Jadi jangan melihat anak itu kosongan, nggak tahu apa-apa. Anak itu benih yang dia siap nih untuk tumbuh sesuai dengan benihnya. Nah, orang tua itu sebetulnya berkomunikasi untuk nanya benih kamu tuh apa, gitu sih intinya. Nah, jadi teh, saya rasa, teteh nonton Letting Go nggak? Baru sepotong. Nah, nanti ini urusan orang tua sama anak itu ada di episode 18-19 kalau nggak salah. Nanti lihat aja di situ gitu, 18, 19, 20. Nah, jadi saya rasa gini teh, yang penting sekarang si anak ini suka nggak gitu, nyaman nggak gitu. Apa sih passion si anak ini gitu? Karena maaf ya, ketika ya boarding school, pondok itu tidak menjamin apa-apa. Sok tanya sama Kang Andrit kalau nggak percaya. Nah, genep tahun ya. Nah. Kang Andrit mungkin boleh cerita sedikit, apakah orang masuk pondok pasti membaik? Kan belum tentu. Gimana menurut pandangan Kang Saya Andrit? lihat kayak gini. Baik, aku juga Kang Anjir itu. Masalahnya anak saya itu pendiam gitu. Sebenarnya saya juga sih ada psikolog juga. Saya sebenarnya seorang psikolog, cuman bukan psikolog beneran gitu. Karena dulu saya kuliahnya di psikologi pendidikan.
Tapi untuk menerapkan ke anak pun saya ngerasanya ya kayak tadi Kang Abu itu merasa takut nggak mampu, takut gimana Iya. gitu. Karena Berarti kan latar berarti kan belakang saya sekarang juga yang kan paling penting, Teh Yuni sekarang yang paling penting adalah ngeberesin dulu ke dalam gitu. Itu tuh yang paling penting. Beresin dulu. Karena gini Teh, apalagi anak-anak udah usia 17 ya, dia udah punya program nih. Dan kata kuncinya sebetulnya adalah komunikasi sih sebenarnya Teh. Gali dia dengan komunikasi yang baik, ditanya, ajak ngobrol. Yang tadi kita cerita bahwa anak itu tidak didesain untuk dikasih wejangan terus sih, tapi dicontohin gitu. Kasihlah contoh, berikanlah pengertian gitu. Sehingga kalau tetehnya punya vibes yang oke, itu pasti dong. Itu akan memengaruhi bagaimana si anak ini juga menjalani hidupnya gitu. Karena nanti intinya adalah tergantung dari orang tuanya seperti apa, anaknya akan mencontoh gitu intinya. Nah, jadi sekarang yang jauh lebih dipentingin teteh ya oke lah ya mikirin anak mah pasti gitu ya. Tetapi kalau teteh sekarang aduh anak nanti yang satu gitu, aduh gimana? Tapi teteh kelupaan waktu bahwa aku juga harus bertumbuh gitu. Aku juga perlu bertumbuh gitu. Gitu kira-kira. Karena begitu tetehnya bertumbuh, si anak juga akan ngikutin gitu. Itu sih teh. ya jadi kadang sekarang jadi ada pertanyaan, ada rasa was-was. Jadi nambah lagi was-wasnya. Nah, sekarang saya mondokin kita jauh-jauhan nih. Kita ketemu cuma 6 bulan sekali kan, liburnya kan per semester. Ya. Emang ada kunjungan sih sebulan sekali, cuman itu kan waktunya terbatas ya. Di mana Gitu. sih pondoknya teh? Di Al-Kausar 561 di Tasik, Oh, oke, nah di SBS. teteh suka nanya nggak? Gimana di sana, nyaman nggak, happy nggak? Itu ditanya aja teh. Oh iya, kalau itu mah dia karena yang pertama itu pendiam, kalau yang kedua itu dia lebih ekspresif kayak saya gitu. Kayak saya banget nyeples gitu, apapun diceblakin. Kalau yang pertama ini saya tuh susah ngomongnya tuh kalau Kang betah ya. Kang, jadi lebih ke introvert mungkin ya. Iya nggak apa-apa. Yang penting dijaga komunikasinya untuk terus ditanya bahwa gimana kondisinya, nyaman atau tidak, dan seterusnya gitu. Itu sih teh. Dan yang paling penting adalah semakin teteh was-was dan khawatir dan takut, semakin nggak bagus gitu. Udah aja. Nah, terus ini untuk yang kedua kan dia sekolah sama gitu kan, dia memang tidak keingin karena memang saya yang menjuruskan udah kamu pesantren aja sama kayak akang kamu gitu ya. Nah, yang kedua itu dia ada permintaan mulai dari sekarang, Ma, oke, saya pesantren untuk SMP aja. Ya sekarang kan baru masuk. Kenapa teteh harus ngomong gitu ke anak? Kenapa dia harus dipesantrenin? Tadinya saya pikirnya gini biar sama, padahal kan tiap anak beda-beda ya, biar sama tuh takutnya gini kan. Nah itu tuh takut nih ya, takut. Nah udahlah, Iya, benar. gini teh, ini mau apapun ceritanya, akarnya ada di ketakutan dan di kekhawatiran, itu Ya aja. ketakutan karena didinya terbalik baheula. Kepalaan di tubuhnya mantan itu pensiunan. Itu ilmu terawang tuh. Kalau pengen tahu ilmu terawang ya sebetulnya bukan menerawang. Serwawa, baik ditransfer. Serwawanya abis yang ngobrol. Didinya Dia ke Garut. ini ibunya dulu gak bener, banyak hal-hal yang gak bener, jadi ketakutan ke anak. Iya. Betul. Rambutnya awan. Sebetulnya mah itu. Jadi gini ya Kang ya, kebayang bahwa apa yang aku lakukan terjadi nanti anak mengulang gitu ya. Itu sih sebetulnya itu, mah. takutnya sejarah berulang hadir kembali. karena, aduh saya gak bener tuh takut begini. Padahal mau kamu pesantrenin, mau kamu apain anak ya, tetap aja vibrasinya yang dulu yang dia terima. Makanya yang lebih baik tuh sekarang kalau menurut saya bukan di pesantrenin atau apa, perbaiki diri saya mulai sekarang detik ini. Kalau anak pengen lebih baik, itu kuncinya mah bukan pesantren. Gitu teh. Dan itu yang kedua, teh maaf ya, mending ditanya ulang bahwa nyamannya di mana gitu. Karena bener, maaf ya, memang kebanyakan orang tuh orang menguasai pesantren, menguasai Quran, menguasai hadis lebih baik gitu. Belum tentu loh. Belum tentu. Jadi kalau sekarang mah jadi adu debat nanti ke saya kayak gini ya, saya kan belum berhenti. Mending adu debat mah, karena kan di situ ini bodoh gitu ya. mending adu debat ya. Kalau tiba-tiba ngebom, Bukan pondok salati, Pade.
Pondoknya milih-milih nyatanya, milih-milih ya. Jadi mah boarding school kade ya apik teh nepi ka tisuk-suk tidungdung cari biayanya juga nggak kayak iuran sekedarnya kade ih. Iya. Gitu teh. Intinya teh, sekarang yang paling penting udah tahu bahwa akarnya adalah ketakutan dan kekhawatiran dari apa yang dialami, takut terjadi kan gitu kan. Nah, intinya adalah semakin takut, semakin akan kejadian. Udah gitu aja. Jadi Berarti- nanti kalau misalkan anak yang kedua minta misalkan enggak sekolah di itu lagi, misalkan pengen ke umum, nggak apa-apa kita ngasih ya yang menurut dia nyaman aja gitu. Nah, kan kalau Teteh udah ngerti ilmunya, Teteh nggak akan nyari validasi lagi keluar kan. Teteh nggak harusnya gimana. Udah, Teteh yakin bahwa oke, si anak ini senangnya ini, si anak ini nyamannya di sini. Ya udah, karena balik lagi dia tuh bibit gitu loh, Iya, gitu. iya benar. Dan semoga kita nggak jadi orang tua yang menghancurkan bibit anak dan tidak mengindahkan pertumbuhannya karena kekurangtahuan kita gitu. Itu loh Teh. Oke. Karena kalau kita kurang pengetahuan, kita gini, punten ya. Teteh menjadi seperti ini adalah korban dari apa yang diajarkan orang tua Teteh. Iya benar. Iya, Makanya orang saya tua mau Teteh putus korban dari trauma. Iya. Nah, Teteh sekarang penting untuk cut. Dah, cukup ah di Abi, cukuplah di saya. Anak saya nggak akan saya wariskan pembelajaran-pembelajaran dari sana. Biarkan mereka tumbuh lebih baik supaya nextnya juga jadi jauh lebih baik lagi gitu. Nah, gitu aja. Nggak perlu banyak takut ya, Teh ya. Teteh banyak belajar, banyak ilmu pengetahuan yang dimasukin coba. Nanti Teteh bakal lebih luas dan kenapa kita khawatir karena kita kurang pengetahuan. Ingat ya, bukan kurang iman. Nah, sekarang tuh dikit-dikit kurang iman. Enggak, kurang pengetahuan. Nah, ketika pengetahuannya nambah, pengertian pasti akan naik. Begitu pengertian naik, level yang namanya khawatir pasti akan turun. Jadi kenapa orang sekarang banyak khawatir dan cemas? Satu, kurang pengetahuan. Selesai. Bukan kurang iman ya. Bukan. Bukan. Nah, bukan. Gitu. Sip, Teh. Iya. Mulai sekarang fokus ke diri ya. Ke kelakuan, ke apa. Jangan fokus terus cari pasangan Anda. Sama kayak di belakang layar. Kang Abu dapat salam karena kakak sepupu saya yang di Riau itu kan dari kemarin kan gini. Kan saya suka curhat sama beliau ya. Neng coba kamu itu padahal saya udah ngikutin Kang Abu gitu ya. Saya nggak tahu Kang Abu itu pesulap atau apa. Saya mah nggak tahu. Ya taunya kayak Mario Teguh aja motivator ya. Nah, si Kang itu kan mulai ngajarin saya tentang kesadaran gitu ya, ilmu-ilmu tasawuf gitu. Neng coba kamu cari namanya Abu Marlo, tanyain ke dia tentang ngaji rasa apa ya tentang yang kayak gitulah. Kita makan baru pemula gitu. Terus kalau misalkan Neng kebetulan gitu nyangkut sama itu, salamin dari Abeni cina gitu. Oh iya, oke. Gitu. Salam juga buat Kang Beni. Iya, gitu. Nuhun Teh, nanti kapan-kapan ke Garut kita Di kita Antos ini ka Garutnya, Iya. Andri Kang Abu. kita pokoknya. nimbang. Iya, siap. Nuhun Teh. Oh, iya, yuk. Wah, keren sih. Keren. Menarik. Ya Banyak balik sekarang orang tua sekarang itu solusi agar anak tidak gimana-gimana gitu ya, dipesantrenin solusi. Padahal aduh, mau Iya. dipesantren mau di mana juga ada bukan itu sebetulnya. betul kan. Ya solusinya mah ada di orang tuanya sendiri lah. Gitu. Benar. Solusinya Karena ada di orang ya tuanya. maksudnya kita nggak bicara masalah baik atau buruk gitu ya, Betul. tetapi bukan jalan terbaik gitu. Betul. Ya. Gitu Kang. Intinya gitu sih. Soalnya sekarang tuh yang mesantrenin anak itu tuh mayoritas malas ngurus ya. Sebenarnya ya. Hoream ngurus gitu ya. Bikin semangat ngurus embung gitu ya. Jika nama eta lah. Oke Kang, satu lagi ya, ini ya. Satu lagi, oke. Halo. 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 Siapa Pagi. dibuka kameranya ya? Oke. Kang, saya ngahurungkan komputer 1 menit ya. Boleh. Ya sok sambil ngobrol biar abis gini langsung ke sana. Bentar ya. Halo. Ya. Dibuka kameranya Bu.
Oke, wait ya. Nah, Nah, andalah. ya kan waktu itu aku sempet nggak sempet sama Kang Abunya kan. Oke. Ya udah sekarang sempet tuh. Mm-mm. Bagus berarti vibrasinya. Anda paling bawah padahal tadi. Ya. Ya, aku iseng aja gitu kali-kali aja diangkat ya kan. Coba gimana? Mau Selalu, apa? selalu di akhir ya. Mau apa? Mau bicara tentang apa? Tak silakan aja, ini Abu denger kok sambil denger. Oh gitu. Iya, aku kayak yang belum sempet terjawabkan kan ya. Apa? Ya problem aku yang always ending gitu sama pasangan. Just gitu. Aku selalu apa ya? Selalu apa? Selalu berakhir gitu. Ya, berakhirnya tuh karena akunya kayak selalu jadi ngerasa kesepian at the end gitu. Kamunya nafsuan sih. Jadi serius, kamu tuh nafsuan. Jadi pilih-pilih ya. Yang ini aja lah. Ya. Udahlah, yang ada aja ya. Kamu memilih pasangan itu bukan karena apa kecocokan, kenyamanan, karena lagi pengen terus. Gitu. Ya. Iya, gini. And then aku tuh kenapa ya selalu ketemu sama orang yang perfeksionis, terus agak-agak ego gitu kan ya. Nah, ini langsung ke Abu tuh. Iya, Gimana Mbak? Gimana? iya. Mea tuh kayak Sorry, ini siapa di mana? aku Mea di Bandung. Mea di Bandung, Oh. tapi ada and then and which is. Maaf kebiasaan. Di Bandung mah bukan enden ya, surundeng ada juga. Dan which is. Maaf. Silakan. Gimana Mbak? Iya, Mea tuh kayak gagal terus nih Kang Abu. Mea tuh kayak udah Gagal gimana maksudnya? pernikahan nih ya. Tahan selalu gagal. Udah berapa kali? Oke, terus? 3 times nah. Cerita. Jadi Terus? gini ya, aku kayak bisa bertahan ya sama naik turun perekonomian gitu ya udah biasa. Tapi aku tuh selalu gagal ketika akunya feel apa ya, udah kesepian gitu, udah feel alone gitu karena misalnya dia udah fokus sama hal yang lain gitu kan, nggak fokus sama aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah kayaknya capek deh aku gitu, kayaknya aku kesepian, udah gitu. Aku pengen mengakhiri ini gitu. Jadi aku selalu yang minta udahan gitu loh Kang Abu, dan maksudnya selalu kayak gitu. What Oke. should I do gitu. Oke, pertama nggak usah ngomong gagal sih Mbak. Iya. Iya, kenapa? Sorry ya. Orang yang sekarang masih status suami istri juga belum tentu saling bertumbuh kok. Betul. Mereka hanya mempertahankan status dan mereka enggan berpisah karena kenapa? Banyak takut dan merasa bahwa dengan pertahanan status itu lebih baik. Itu belum tentu. Jadi sorry to say, pernikahan itu nggak bisa disebut gagal ketika bercerai. Saya selalu mengatakan bahwa divorce is a new hope. Perceraian itu adalah harapan baru. Bahwa cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tetapi berhenti saling menyakiti gitu. Yes. Karena sorry ya, once masih ada di dalam konteks rumah tangga yang masih sah sebagai suami istri dan saling menyakiti, kalau mau ngomongin gagal, itu mungkin jauh lebih gagal daripada pernikahan yang pisah untuk saling melepaskan luka gitu misalnya. Itu dulu, itu nomor satu. Yang kedua, kenapa tadi saya bilang nggak ada yang gagal? Maaf ya, hidup ini dinamis. Nggak pernah kita bisa mengatakan gagal per saat ini karena kita masih ada sesuatu yang sedang dilakukan untuk dalam perjalanan gitu. Makanya yang paling terpenting adalah stop menyimpulkan hidup. Nggak usah disimpulkan. Karena sesaat aku menyimpulkan aku gagal, aku mati. Sesaat aku menyimpulkan aku sesuatu, aku mati gitu. Jadi saya rasa mindsetnya dulu yang penting untuk di quote and quote diberesin. Nah, saya kasih contoh sekarang gini Teh. Kenapa? Ya, aku sekarang new hope gitu, punya harapan baru. Betul, Iya, betul. kayak gitu. Harapan Betul. baru untuk mencoba yang lain Anda. Betul ya. Jadi semakin banyak nyoba, semakin banyak pengalaman Anda ya. Kan gitu. Kan keuntungannya daripada satu itu lagi gitu ya. Bosan amat, betul nggak Kak? Pak Anjret, betul nggak? Betul banget. Betul banget.
Ini teteh nih ya, Hmm. teteh nih. Dan ini hukum semesta yang nggak bisa diganggu-gugat. Orang yang ada di frekuensi 3, dia akan menarik orang di frekuensi 3 juga gitu. Paham ya? Jadi ketika teteh ada di frekuensi 3, mau nggak mau, suka nggak suka, akan mengundang orang-orang di frekuensi 3. Ini laki-laki lah gitu kira-kira. Dah. Dan kita tahu bahwa ketika pertama ketemu, semua orang pasti dianugerahi dengan yang namanya fall in love. Yang disebut jatuh cinta. Dan orang lagi jatuh cinta semuanya jadi bego, goblok, pokoknya nggak pakai pikiran aja. Semuanya seems beautiful, everything seems good, seems nice gitu. Karena kita lagi terjebak oleh hormonal gitu. Nah, yang menarik adalah ketika ini menyatu dengan frekuensi yang sama, let's say pisah nih teh. Tetehnya nggak naik frekuensinya, berarti teteh masih ada di 3, betul nggak? Yes. Berarti kalau teteh masih ada di 3 akan ngundang yang sama nggak? Sama. Iya dong, si Jack tadi datang dengan teteh ngundang 3, pisah, datang lagi si King gitu. Siapa sih King? King itu Jack yang lain, namanya cuman beda aja, mukanya beda aja, tapi frekuensinya sama. Maka teteh akan mengalami masalah yang itu-itu lagi. Fix. Betul nggak? Teteh cuman pindah body gitu, nggak pindah jiwa gitu. Ya. Gitu. Jadi nanti pindah body, tapi soulnya di situ-situ terus gitu intinya. Nah itulah kenapa once kita ngerti ini, jadi intinya itu adalah bukan kenapa dia, kenapa aku. Ya. Aku bilang kan what should I do gitu kayak. Betul. Aku kenapa? Dan teteh menarik ngomong what should I do setelah 3 kali beres dulu kan, betul nggak? Ya. Berarti penting banget untuk mengalami 3 untuk menyampaikan kepada pengenalan kepada diri. Dan berterima kasihlah kepada 3 pernikahan ini. Karena tanpa 3 pernikahan ini teteh tidak akan mengenal diri. Itu blessing. That's blessing. Gitu. Jadi jangan disebut itu kegagalan, itu azab. Bukan, itu adalah tangga 1, 2, 3. Karena tanpa 3 ini teteh nggak akan nanya what should I do. Karena selama ini yang dipikirin adalah kamu harus gitu. Dan perlu 3 pernikahan untuk dari telunjuknya ke sana untuk ke sini gitu. Oke? Ya. Nah, simply nonton Letting Go nggak? Baru episode 3 sih kayaknya. Nah, jadi what should you do sekarang paling sederhana adalah beresin Letting Go, teteh nanti akan ngerti sesuatu di situ. Tapi at least pagi hari ini punya perspektif bahwa tidak ada yang gagal dalam hidup, bahwa 3-3-nya ini adalah jembatan untuk aku menemukan diriku. Dan berterima kasihlah kepada kehidupan karena tidak pernah ada kehidupan yang baik dan buruk. Tapi kehidupan itu menumbuhkan kita kepada level pendewasaan kita di saat ini gitu teh. Ya. Jadi terima kasihlah kepada hidup gitu. Itu sih inti. Aku kayak Kenapa teh? Sorry. ya aku selalu bersyukur sih sama keadaan apapun. Aku ngerasa kayak aku apa ya selalu dikasih yang terbaik gitu ya. Kalaupun ada perpisahan, aku tetap bisa menjalani ini gitu dengan baik gitu ya, dengan naik turunnya gitu kehidupan aku. Gitu teh. And then aku kayak mau ini sih apa ya? Aku ketemu tuh selalu sama orang yang perfeksionis, yang egois gitu ya. Dan aku tuh kayak, kenapa ya aku ketemu sama orang seperti ini lagi gitu? Ya, berarti gini, kalau teteh ketemu orang perfeksionis, berarti tetehnya berantakan. Udah gitu aja. Selesai. Gitu. Karena pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Selesai. Gitu. Mereka kan udah beresin aku ya. Betul. Dan teteh bikin berantakan mereka gitu. Jadi nanti bagi-bagi gitu. Aku emang anaknya bandel sih, susah diatur. Iya udah. Kang Andri udah tahu dari tadi sih sebenarnya, cuman nggak ngomong aja. Ya. Oke teh. Oke. Saya pengen banget ngobrol lebih lama, tapi saya 9.30 harus kelas. Sementara pahami dulu apa yang kita obrolin barusan, rasain, dan lanjutin Letting Go at least sampai 25 aja. Nanti di 26, 27, 28 ada ngobrolin tentang bagaimana perceraian di situ. Itu menarik tuh bahasan di situ. Oke. Jadi sekali lagi, divorce is a new hope. Bahwa cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Dan yang paling penting adalah semua adalah jalan untuk menuju kepada pengenalan diri dan lebih dewasa gitu. Jadi jangan menyimpulkan, nggak ada yang gagal, dan semuanya adalah proses untuk selalu bertumbuh gitu. Gitu teh. Oke. Jadi ketemu pasangan sekarang dilanjut aja gitu ya?
Jangan nanya saya, Teteh nanya sama diri sendiri dong. Oke, Ya. thank you ya. Oke, Iya, Kang Anjrit, Kang Abu. thank you ya. Dah. Thank you, thank you. Letting Go ada di YouTube, cari aja Abu Marlo Letting Go. Kang, saya langsungnya ke room sebelah ya. Thank you ya teman-teman yang mau join langsung belajar juga boleh nanti abis ini 9:30 lebih dikit lah saya live. Kang Andri nuhun, teman-teman nuhun, love you all. Sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Dadah.